Bab 14. Transformasi tak terduga. Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Selama sebulan terakhir, dia harus terbiasa dengan orang-orang yang mencemoohnya. Sekarang dia kembali ke rumah, dia merasakan kehangatan orang tuanya. Kakak kedua, Wang Lin benar-benar murid abadi. Kakak keenammu buta dan mengucapkan beberapa kata kasar. Saya harap saudara tidak akan menganggapnya terlalu serius. Anda tahu saya memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Itu semua untuk kebaikan Wang Lin sendiri. Kakak ipar kedua, ketika saya memberitahu putri saya bahwa saya tidak bertunangan dengannya, dia panik dan berkata bahwa dia benar-benar harus menikahi Tai Zu dari keluarga Anda. Mari kita selesaikan pernikahan ini. Lao Er, paman kelimamu sudah tua. Di masa depan, keluarga Wang akan bergantung pada kalian. Paman kelimamu selalu memperhatikan putramu. Di mataku, dia bahkan lebih menjanjikan daripada putra kakak laki-lakimu. Wajah orang tua Wang Lin bersinar. Setelah pesta ulang tahun dimulai, semua kerabat memuji Wang Lin tanpa henti. Bahkan beberapa yang minum terlalu banyak mulai menyebabkan keributan tentang bersatu untuk mendapatkan kembali warisan yang layak diterima ayah Wang Lin. Ayah Wang Lin hanya tersenyum, tidak menganggapnya serius. Dia tahu betul bagaimana kerabat ini. Ayah Wang Lin tidak lagi peduli dengan masa lalu. Dia hanya ingin Wang Lin menjadi lebih baik dan lebih baik, tidak ada yang lain. Setelah hari yang meriah, saat senja, semua kerabat pergi. Wang Lin sedang melihat hadiah di halaman. Hatinya dipenuhi emosi. Dia ingat membaca dari sebuah buku yang mengatakan ketika seseorang mencapai kesuksesan, orang-orang di sekitarnya juga mendapat manfaat. Dia akhirnya mengerti kata-kata itu. Malam itu, orang tua Wang Lin menanyakan bagaimana kehidupannya di sekte itu. Melihat antisipasi di mata orang tuanya, dia berbohong kepada mereka untuk pertama kalinya. Dia menjelaskan kepada mereka betapa populernya dia, dan bagaimana dia mempraktikkan teknik abadi. Orang tuanya mendengarkan dengan kagum. Bagi orang tuanya, tidak peduli betapa kerasnya menjadi murid kehormatan, tidak peduli seberapa banyak orang mengejeknya, dia akan menanggungnya, karena sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat mereka sebahagia ini. Ini hanya 10 tahun, aku akan bertahan. Wang Lin diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Wang Lin tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya selama 2 hari. Pada hari ketiga, orang tuanya dan semua orang di desa menyuruhnya pergi. Dia meletakkan jimat abadi di kakinya dan pergi. Bahkan ketika dia jauh, dia bisa mendengar suara penduduk desa. Hari mulai gelap, langit dipenuhi awan gelap, ada guntur di langit, dan kelembapan yang tinggi menyebabkan munculnya kabut. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Dia tiba di sekte Heng Yue pada tengah malam, lalu berbaring di tempat tidurnya. Zhang Hu masih mendengkur. Wang Lin membolak-balik, tetapi tidak bisa tertidur. Di tengah malam, guntur bergemuruh di luar dan kilatan petir menerangi ruangan. Wang Lin menyentuh manik di sebelah dadanya. Ketika dia pulang, dia menyuruh ibunya membuat saku dalam di bajunya. Wang Lin mengeluarkan manik-manik batu dan mempelajarinya dalam cahaya dari lampu minyak. Dia menggosok matanya saat dia melihat dari dekat pola awan di manik-manik itu. Ini tidak benar. Saya ingat terakhir kali ada 5 awan, tapi sekarang ada 6. Wang Lin terkejut, dia duduk dan menghitung. Memang, ada 6 awan.
Dia sangat terkejut dan tidak bisa memikirkan alasannya. Ini meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap manik-manik batu. Dia memasukkannya kembali ke sakunya, mematikan lampu minyak, dan pergi tidur. Di luar, angin menderu-deru, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan hujan turun deras dari langit. Hujan menghantam jendela. Wang Lin tiba-tiba terbangun oleh semburan udara dingin. Dia membuka matanya dan tercengang. Petir terus-menerus menerangi ruangan. Ruangan itu penuh dengan kabut tebal. Meja, tanah, dan bahkan tempat tidurnya basah. Namun, kecuali tempat lembab tempat dia menyimpan manik itu, Wang Lin benar-benar kering. Dia memandang Zhang Hu dan melihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh kabut putih. Pakaiannya basah, tubuhnya tertutup embun beku, dan giginya terkatup rapat. Zhang Hu, Zhang Hu. Wang Lin terkejut dan segera bangkit dan mengguncang Zhang Hu. Namun, Zhang Hu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, dan napasnya lemah. Wang Lin sangat cemas. Dia akan keluar untuk mencari bantuan murid lain, ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyentuh pakaiannya. Keraguan muncul di benaknya. Mengapa meskipun kita berada di ruangan yang sama, dan kedua tempat tidur basah kuyup, setiap bagian tubuhku, kecuali tempat lembab ini, kering. Wang Lin merenung, lalu tiba-tiba mengeluarkan manik batu dari saku dadanya. Pada saat itu, semua tetesan air bergetar dan perlahan mulai mengapung. Bahkan kabut putih pada Zhang Hu mulai membentuk tetesan air. Petir menyambar lagi dan Wang Lin memperhatikan bahwa semua tetesan air tampak seperti kristal dan mengalir ke arah manik-manik batu di tangannya. Wang Lin dengan cepat melemparkan manik-manik batu dan jatuh ke lantai untuk menghindari tetesan air. Manik misterius itu jatuh membentuk busur dan berguling ke sudut setelah menyentuh tanah. Semua tetesan air dengan cepat melesat ke arah manik dan menghilang ke dalamnya. Sesaat kemudian, semua air di ruangan itu menghilang. Bahkan tempat tidurnya sekarang sudah kering. Napas Zhang Hu kembali normal. Setelah sekian lama, badai petir masih mengamuk di luar, tetapi langit tidak lagi gelap gulita, dan sinar bulan menerobos. Wang Lin berdiri dan dengan ragu mengambil manik batu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu telah berubah. Jumlah awan di atasnya bertambah menjadi 7. Adegan sebelumnya telah menyebabkan keingintahuannya terhadap manik itu meningkat, tetapi juga menanamkan sedikit rasa takut padanya. Jika dia tidak bangun tepat waktu, Zhang Hu akan mati beku. Mengenai mengapa dia sendiri tidak terpengaruh, Wang Lin hanya bisa menebak bahwa itu karena dia minum banyak air yang mengandung embun dari manik-manik. Namun, Wang Lin sangat ingin tahu tentang apa awan di manik-manik batu itu melakukan. Tapi dia menghilangkan ide untuk pergi keluar dan membiarkan manik itu menyerap lebih banyak air. Dia takut pemandangan itu akan membuat semua orang memperhatikan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan hati-hati memasukkan kembali manik-manik itu ke dalam sakunya. Tidak lama kemudian, fajar tiba dan ketika Wang Lin hendak pergi untuk melakukan tugasnya, Zhang Hu melompat dari tempat tidur sambil berteriak, "Air! Air! Rasa haus membunuhku." Bab 15. Kecurigaan. Zhang Hu berlari ke meja dengan bingung. Dia mencoba menuangkan secangkir air dari wadah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada setetes pun yang keluar. Dia menggosok matanya dan melihat tempat tidurnya diremas menjadi bola, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" "Ini,
Apakah hantu yang melakukan ini? Wang Lin tersenyum, lalu dia membuka pintu dan berkata, saya tidak tahu. Ketika saya kembali, sudah seperti ini. Mengapa Anda tidak mencoba bertanya kepada murid-murid lain? Namun, jika ini sampai ke para tetua, Anda harus bersusah payah menjelaskan hal ini dan mungkin diinterogasi oleh mereka. Zhang Hu menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan bertanya. Jika saya ditanyai oleh para tetua, akan sulit untuk menghindari hukuman. Wang Lin tidak mempermasalahkannya dan berjalan keluar pintu. Di luar masih hujan, jadi dia mempercepat langkahnya, takut manik itu akan menimbulkan gangguan di tengah hujan. Dia mengambil jalan sepi ke gerbang timur. Semua air yang jatuh padanya terserap oleh manik itu, dan dia takut seseorang akan menyadarinya. Awalnya dia ingin menyembunyikannya di kamarnya, tapi kemudian memutuskan lebih aman menyembunyikannya di luar. Wang Lin pergi ke salah satu tempat yang sebelumnya dia sembunyikan labu yang mengandung embun. Saat itu masih sangat pagi dan belum banyak orang yang terbangun. Dia memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum mengubur manik batu di sana. Setelah itu, dia menghela nafas. Ia berniat menunggu hujan reda, lalu kembali untuk mengambil kembali hartanya. Wang Lin pergi dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dan berjalan ke rumah tugas. Ketika dia sampai di sana, dia baru saja akan mengambil ember ketika murid musang berwajah kuning itu keluar. Murid Liu sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Lin, tetapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi penuh antusias saat dia bergegas ke depan untuk merebut ember dari genggaman Wang Lin. Dia berkata, jika bukan saudara Wang, bagaimana perjalanan pulangmu? Apakah orang tuamu baik-baik saja? Senior Anda merindukan Anda pada hari-hari ini Anda pergi. Wang Lin tertegun, dia sangat familiar dengan wajah itu. Itu adalah wajah yang persis sama dengan kerabatnya di pesta itu, tetapi Wang Lin tidak yakin apa yang coba dilakukan oleh murid Liu. Kakak Liu, orang tuaku baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Wang Lin dengan hati-hati menjawab, karena dia tidak yakin apa yang Liu lakukan. Murid Liu dengan hangat berkata, sambil membusungkan dadanya, saudaraku, mulai sekarang kamu tidak perlu bangun sepagi ini. Kakak laki-laki Anda bercanda dengan Anda, menyuruh Anda mengisi 10 tong sehari, tetapi Anda pergi dan sangat mempercayai saya. Mulai sekarang, Anda hanya perlu mengisi 1 tong sehari. Bahkan jika Anda tidak selesai tepat waktu, Anda bisa pergi makan saat makanan disajikan. Jika ada yang menyusahkanmu, beritahu kakakmu. Wajah Wang Lin berubah warna. Dia ragu-ragu bertanya, kakak, apakah ada masalah yang Anda ingin saya tangani? Wajah murid Liu penuh ketidakpuasan, dan pura-pura marah. Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa begitu dingin dengan kakak laki-lakimu? Anda adalah adik laki-laki saya, tentu saja saya harus merawat Anda. Di masa depan, masalah Anda adalah masalah saya. Adapun tugas-tugas ini, lakukan saja beberapa pekerjaan untuk mengatakan Anda berhasil. Pada akhirnya, apakah Anda berbuat baik atau buruk hanyalah pendapat saya. Karena hari ini hujan, Anda tidak perlu bekerja. Itu benar Penatua Sun datang mencarimu beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah Anda kembali, lebih baik pergi check-in dengannya. Dia selesai berbicara dan memperhatikan reaksi Wang Lin dengan hati-hati. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan tidak tertawa terbahak-bahak.
Di dalam hatinya, dia telah menebak lebih dari setengah cerita setelah mendengarkan murid Liu. Penatua Sun pasti datang mencarinya setelah dia pergi, dan murid Liu pasti takut akan dendam di antara mereka. Itulah mengapa dia sangat ramah hari ini. Dia tidak repot-repot menunjukkan kesalahpahaman, dan meniru apa yang murid Liu lakukan ketika mereka pertama kali bertemu dan mendengus. Hati murid Liu tercekat saat melihat ekspresi Wang Lin. Ini menegaskan kecurigaannya sendiri, sampah ini benar-benar hidup dalam mimpinya, untuk bisa mendapatkan perhatian dari seorang tetua. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Anak ini terlihat seperti orang yang menyimpan dendam. Dia berpikir dalam hati, dia pasti akan membalas dendam padaku nanti. Murid Liu telah menjadi murid kehormatan selama 13 tahun, dan telah menghabiskan 6 tahun di rumah tugas. Dia belum pernah melihat seorang tetua mencari murid kehormatan secara pribadi. Itu sudah merupakan peristiwa langka bagi seorang murid batin untuk dikirim oleh seorang penatua. Bukannya dia tidak mempertimbangkan fakta bahwa Wang Lin telah menyinggung sesepuh, tapi itu hanya spekulasinya. Namun, dia tidak yakin. Tidak masalah jika dia benar, tapi aku takut apa yang akan terjadi jika dia salah. Dia telah berada di Sekte Heng Yue selama bertahun-tahun, dan tahu persis betapa tidak pentingnya dia. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan selembar kertas kuning, lalu menyerahkannya kepada Wang Lin. Adik laki-laki, ketika kakak laki-laki melihatmu bulan lalu, aku mengabaikanmu. Ini hanya hadiah kecil yang tidak berarti apa-apa. Anda harus menerimanya. Jika Anda tidak, sebelum les selesai, Wang Lin sudah mengambil kertas kuning itu. Ketika dia melihatnya sebelumnya, dia menyadari bahwa itu adalah jimat abadi yang digunakan ketika para murid kehormatan pulang. Terima kasih kakak senior. Adik laki-laki ini tidak ingin sombong, tetapi tetua menungguku. Kita harus menyusul lain kali, kata Wang Lin sambil terkekeh. Saudara Liu agak iri saat dia mengangguk. Yang lebih tua lebih penting, adik laki-laki harus pergi dengan cepat. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam, dia memiliki banyak keraguan tentang tetua Sun. Mengapa dia secara pribadi datang mencarinya? Wang Lin dengan santai berjalan ke halaman dengan pertanyaan-pertanyaan ini di kepalanya. Dia telah menganalisis situasi secara menyeluruh, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa sampai pada suatu kesimpulan. Mungkinkah dia mengetahui tentang manik-manik batu itu? Wang Lin berpikir. Dia merenungkan pertanyaan itu sebentar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyuap yang lebih tua, dan jika dia tidak pergi, dia akan menyinggung yang lebih tua, jadi dia mungkin juga berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena manik itu tidak ada padanya, dia berhenti memikirkannya dan berjalan maju. Tidak lama setelah dia tiba di halaman dan mengumumkan kehadirannya, pemuda berbaju putih yang sama muncul dan terkejut. Dia menyindir, "Apa, kamu harus mengunjungi rumah lagi?" Wang Lin mengangkat alisnya, tepat sebelum dia berbicara, suara tetua Sun terdengar dari dalam halaman. "Cepat, bawa dia ke sini." Tanpa penundaan, murid di mulut putih berkedut. Dia menatap Wang Lin dengan serius, lalu kembali ke halaman. Wang Lin mengikuti diam-diam. Setelah tiba di kediaman tetua Sun, pemuda berbaju putih itu pergi. Sebelum pergi, dia menatap Wang Lin dengan pandangan bertanya. Wang Lin sedikit gugup saat dia membuka gerbang dan masuk. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua keluar dari sebuah kamar di taman.
Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya cerah, dan dia mengamati Wang Lin dengan tatapan dingin. Bab 16. Murid. Di bawah mata sesepuh, Wang Lin merasa transparan dan sesepuh bisa melihat segalanya. Penatua mengerutkan kening. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin, lalu bertanya, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" Jantung Wang Lin masih berdebar dari pandangan sekilas itu. Dia dengan cepat menjawab, "Murid ini kembali larut malam. Pagi ini, ketika saya pergi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Saudara Liu memberitahu saya bahwa Penatua sedang mencari saya." Wajah Penatua Sun suram. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin. Dengan satu langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat. Wang Lin merasa seperti tercekik, tapi untungnya, perjalanannya sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, Penatua Sun melempar Wang Lin ke samping dan memindai ruangan dengan divine sense-nya. Apa ini? Penatua Sun pindah ke samping tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu yang digunakan Wang Lin untuk menyimpan mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mencoba menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Penatua Sun mempelajarinya untuk waktu yang lama, lalu dia menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apa yang kamu simpan di labu ini?" Wang Lin mencoba bermain bodoh dan berkata, "Elder, labu ini diisi dengan mata air dari gunung. Mata air ini sungguh menakjubkan. Setiap kali saya lelah, yang harus saya lakukan hanyalah minum sedikit dan saya akan segera merasa segar kembali. Ketika saya masih kecil, saya membaca sebuah buku yang memberitahu saya bahwa segala sesuatu yang abadi itu baik. Saya tidak menyangka bahkan mata air menjadi luar biasa ini. Penatua, jika Anda menginginkan mata air ini, ada 10 tong penuh di rumah persediaan. Masing-masing tong itu seukuran rumah. Air itu semua diambil olehku." Penatua Sun membuka labu itu dan mengendusnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia dengan bersemangat berkata, "Siapa yang bertanya tentang mata air? Cepat, beritahu saya di mana Anda menemukan labu ini." Wang Lin tertegun. Dia dengan polos bertanya, "Penatua, ada apa dengan labu itu?" "Saya melihatnya mengambang di sungai ketika saya pergi untuk mengambil air. Saya pikir itu terlihat cukup bagus, jadi saya memancingnya keluar dari air." Penatua Sun menyipitkan matanya dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia menyentuh labu itu dan berpikir, ada sejumlah besar energi spiritual di dalam labu ini. Jika manusia meminum air yang disimpan dalam labu ini, sementara mereka tidak dapat menyerap banyak energi spiritual, itu masih akan menyegarkan mereka. Dia sepertinya tidak berbohong. Labu ini benar-benar sia-sia baginya. Jika ini digunakan untuk membuat pil abadi, efeknya pasti bagus. Ada kemungkinan besar kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu. Mungkin mereka adalah musuh alami. Hal ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian lebih lanjut. Menghentikan pikirannya di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dengan hati-hati menatap labu itu. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Wang Lin. "Wang Lin, kamu benar-benar berani. Anda berani berbohong kepada Penatua. Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di sekte Heng Yue lagi." Wang Lin mengungkapkan wajah bingung. Dia dengan cepat menjawab, "Penatua, saya tidak berbohong kepada Anda."
Benar-benar ada 10 tong berisi mata air di rumah persediaan. Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, Penatua Sun tertawa marah dan berkata, "Kamu masih bertingkah polos denganku. Saya bertanya tentang labu. Labu ini sepertinya baru saja putus dari pokok anggurnya. Wang Lin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahuku dari mana kamu mendapatkan labu ini, atau aku akan menendangmu keluar dari sekte Heng Yue hari ini." Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk melawan dan berteriak, "Jadi bagaimana jika aku dikeluarkan? Di sini, di sekte Heng Yue, yang saya lakukan hanyalah mengambil air untuk mengisi 10 tong itu. Banyak kali saya tinggal lebih dari seminggu sebelum saya bisa makan. Jika bukan karena ubi jalar yang diberikan ibuku, aku pasti sudah mati kelaparan. Ini bukan kultivasi, ini hanya siksaan. Saya menghabiskan banyak usaha untuk menangkap labu itu dari sungai. Jika Anda menginginkannya, ambil saja. Mengapa mengatakan saya berbohong kepada Anda? Apa hubungan labu yang masih memiliki pokok anggur dengan saya? Mungkin seseorang mematahkannya dari pokok anggur dan melemparkannya ke dalam air. Anda menanyai saya, tetapi kepada siapa saya akan bertanya tentang hal itu? Penatua Sun memandangi ubi jalar yang tersisa, lalu menatap labu itu. Dia merenung sedikit dan berpikir, sementara aku menginginkan labu ini, mencuri harta murid kehormatan dan kemudian mengusirnya akan terlalu memalukan. Akan buruk jika berita tentang ini menyebar. Reputasi saya akan hancur, dan jika orang lain di sekte mengetahui tentang labu ini, saya tidak akan dapat mencegah mereka mengambilnya. Anak ini masih berbohong padaku. Harus ada lebih banyak labu seperti ini. Jika saya bisa mendapatkan semuanya, keterampilan membuat pil saya akan naik ke level lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut dan berseru, "Kamu benar-benar kasar, Nak. Saya tidak tahu bahwa Anda tidak bisa makan selama seminggu penuh. Sekarang setelah saya mengetahui masalah ini, saya akan menanganinya." Bahkan murid kehormatan masih menjadi murid dari sekte Heng Yue. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Wang Lin masih marah. Dia dengan dingin tertawa pada dirinya sendiri, tetapi dengan ramah berkata, "Wang Lin, aku ingin labu ini, tapi aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Apakah Anda ingin menjadi pembantu saya?" Wang Lin bergumam, "Saya tidak mau. Pembantu sama dengan pembantu. Jika ayahku mengetahui aku menjadi pelayan, dia akan memukuliku sampai mati." Penatua Sun hampir kehilangan kesabaran. Dia ingin memukulinya sampai mati sebelum ayah Wang Lin bisa melakukannya. Meskipun dia berada di bawah generasi kedua, jika dia mengatakan sedang mencari pembantu di sekte, semua murid kehormatan akan bergegas untuk posisi itu. Menelan amarahnya, dia berteriak, "Baik, aku akan menerimamu sebagai muridku. Aku akan pergi memberitahu patriark sekarang. Anda mengepak barang-barang Anda, lalu datang menunggu saya di kebun saya." Setelah dia selesai berbicara, dia keluar dari kamar Wang Lin. Dengan satu langkah, awan muncul saat dia langsung menuju ke arah patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mencibir ke dalam, orang tua ini memiliki motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerima saya sebagai murid, tetapi kenyataannya, dia hanya menginginkan lebih banyak labu. Wang Lin merenungkan ini sebentar, lalu tertawa kecil. Dia hanya menginginkan beberapa labu.
Ada banyak labu di gunung. Dia hanya perlu merendamnya di air dengan manik-manik itu. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi murid batin, dia harus mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dengan benar. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan banyak ubi untuk Zhang Hu. Dia kemudian mulai berjalan menuju halaman Eldersun. Kali ini, dia tidak mengumumkan kedatangannya dan langsung berjalan ke halaman. Pemuda berpakaian putih, yang sedang duduk di atas pohon, tidak menghentikannya. Dia sudah menerima kabar bahwa Penatua Sun telah menerima Wang Lin sebagai murid. Pemuda itu tertawa, berkata pada dirinya sendiri, seorang guru sampah menerima seorang murid sampah. Ini sangat pas. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.